Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu dan adik-adik yang hari ini melaksanakan pondok Ramadan, insyaallah menginap di SD Darut Taqwa ini yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, senantiasa mari kita dahulukan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Setidaknya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas pernah menyampaikan bahwa makna daripada syukur itu adalah asyukru huwa ta'atun bi jami'il jawarihi li rabbil khalqi fi sirri wa alaniyah. Jadi yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah adanya ketaatan dari semua anggota tubuh yang ada pada kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu fisirri dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah atau dengan terang-terangan. Mudah-mudahan malam hari ini kita senantiasa dicatat oleh Allah termasuk hamba-hamba yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini kita berada di akhir penghujung di bulan Ramadan. Inilah yang dikatakan dengan wan nisful baqi wad dhahab. Jadi separuh sudah kita lalui, ini kita masuk separuh yang terakhir. Maka separuh yang terakhir ini adalah wan nisful baqi wad dhahab. Separuh yang terakhir ini adalah bagian dari waktu emas untuk kita memaksimalkan qiyamu Ramadan dan siyamu Ramadan pada tahun ini. Maka sungguh barang siapa yang bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi akan Allah berikan Lailatul Qadar yang mana itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini adalah obat penyakit hati untuk menuju ketenangan batin kita.
Ini senada satu tema dengan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ibnu Qayyim kemarin, bahwa hati ini merupakan panglima atau pusat kendali dari ruhani seseorang. Maka baginda Rasul memberikan penjelasan, ketika hati ini tidak baik, maka semua juga ikut tidak baik. Sama dengan ketika hati ini baik, maka seluruhnya juga ikut baik. Sama dengan senada dengan amal ibadah, ketika ada satu ibadah yang baik, maka seluruhnya ikut baik, yakni sholat. Ini bagian dari pusat kendalinya ruhani kita ada pada hati. Maka sungguh beruntung bagi siapapun saja yang hatinya senantiasa diterangi dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan hati inilah baginda Rasul menyampaikan, qalbul mu'min, hatinya seorang mukmin, ajradun fihi sirajun yuzhiru. Hadis ini saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin, bahwa hati seorang mukmin itu bersih pada hati seorang mukmin tersebut. Di dalamnya ada pelita yang bercahaya gemilang. Ini hati yang disinari dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semuanya, adik-adik semuanya, bapak ibu, kita punya satu modal besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana modal tersebut sebagai pusat kendali yang ada pada diri kita, terutama pada rohani kita, yakni qalb, hati. Dan Al-Imamul Ghazali menyampaikan bahwa di dalam hati itu banyak sekali potensi sifat yang jelek, sifatul madmumah, sifat yang mana di situ bisa mengotori hati kita, bisa merusak kendali hati kita. Ada 3. Yang pertama adalah hasad, yaitu munculnya benih-benih kedengkian dalam hati. Yang kedua adalah riya, di mana adanya pamer, memperlihatkan sesuatu kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah ujub, adanya sikap bangga kepada dirinya sendiri. Ini termasuk penyakit hati yang mana ketika mengendap di dalam hati kita, ini sulit untuk menghilangkan, ini sulit. Dikatakan sulit itu bisa hilang, tapi butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang tidak sebentar. Butuh waktu yang perlahan-lahan untuk menghilangkan penyakit hati yang ada dalam dirinya. Maka satu bentuk keburukan yang ada pada diri kita yang kita lakukan itu bisa menjadi satu titik hitam yang bisa menutupi hati kita. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh tabi'in, yakni Maimun bin Mahron, menyampaikan bahwa idza adnabal abdu danban, apabila seorang hamba berbuat dosa, nukita fi qalbihi nakdatun saudaun,
maka di dalam hatinya itu akan ada satu titik hitam yang akan menutupi kejernihan hati seseorang tersebut. Fa in huwa naza'a wa taba, maka apabila seorang hamba tersebut menghapus, menghilangkan atau bertobat kepada Allah, maka hati tersebut adalah suqilah, maka akan kembali bening, kembali berkilau. Maka ketika potensi keburukan itu datang, maka segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita kembali dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in ada, tapi ketika berbuat salah, bertaubat, kemudian kembali lagi berbuat kesalahan, zaida fiha hatta ya'luwa qalbahu fahuwa ron. Jadi ketika berbuat kembali kesalahan dan terus berbuat kesalahan sehingga kesalahan itu menumpuk, titik hitam yang pekat itu menumpuk di dalam hatinya, maka ini yang naudzubillah tsumma naudzubillah fahuwa ron, yakni hati tersebut berkarat. Ini yang pusat kendali kita. Ketika berkarat, maka akan berimplikasi, berdampak kepada ruhani kita, kaitannya dengan taat atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita adalah hati kita senantiasa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ketika hati tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tanda-tanda orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah ingin menjadikan hambanya itu baik, ja'ala lahu wa'idan min qalbihi, maka Allah jadikan hamba tersebut bisa mengambil sebuah pembelajaran yang baik dari hatinya. Ini yang kita harapkan. Maka terakhir, sebagai obat daripada hati, mari kita kembali kepada Al-Quran. Bapak, Ibu, anak-anak semuanya. Bahwa di dalam Al-Quran Allah berikan sebuah penawar bagi hambanya yang ketika hatinya ingin dibersihkan, ingin diberikan cahaya keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Inilah yang harus kita lakukan untuk membersihkan hati kita. Berzikir, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berzikir kepada Allah ini enggak sembarang orang bisa melakukan. Inilah yang dinamakan orang yang mampu berzikir kepada Allah, kata Imamul Ghazali, yakni orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Babud dzikri fahuwa taqwa. Pintunya zikir itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pintu itu terbuka, maka seseorang senantiasa mudah untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa membukakan pintu zikir itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fattaqwa ini babul dzikri. Jadi takwa itu adalah pintunya zikir. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah hati kita senantiasa untuk menuju pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Zat yang membolak-balikkan hati, kadang pagi, siang, sore itu berbolak-balik, maka kita doa tersebut diperbanyak, dipersering agar hati kita senantiasa ditautkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini, musimnya banyak yang sudah mulai sakit batuk pilek, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun kemarin,
dan nanti Ramadannya menjadi Ramadan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna, manfaat dan berkah khususnya bagi saya pribadi dan bagi para jamaah Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Akhiran, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.